Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, terus-menerus kita haturkan atas semua nikmat dan karunia yang tak pernah putus-putusnya pula sampai saat ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersyukur. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada istri-istri beliau, karib kerabat beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Saudara dan saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bahasa Arab dari dasar dengan menggunakan buku Durusul Lughah Al-Arabiyyah, yang jilid pertamanya. Jadi buku ini memiliki keistimewaan bahwasanya buku Durusul Lughah itu bisa dipelajari oleh seseorang yang belum pernah sama sekali belajar bahasa Arab dari nol gitu ya. Belum pernah sama sekali sebelumnya mempelajari bahasa Arab, maka salah satu buku yang direkomendasikan untuk dipelajari adalah buku ini, yaitu Durusul Lughah. Nah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajarinya. Dan buku ini bisa didapatkan di toko-toko buku Islam ya terdekat, atau bisa juga di-download di internet, sudah ada banyak ya tentang buku ini. Jadi ketika kita mempelajari bahasa Arab yang sekarang ini, maka diharapkan kepada saudara dan saudariku yang dirahmati Allah itu bisa memegang bukunya ya, agar maksimal nanti dalam mempelajarinya. Bukunya bisa didapatkan tadi di toko-toko buku terdekat, toko-toko buku Islam terdekat, atau didapatkan ya di-download di internet begitu. Agar lebih maksimal ketika kita mempelajarinya. Nah, dalam buku ini kita akan mempelajari di halaman 5. Dimulai halaman 5. Halaman 5 ini ya buku yang pertama sekalinya dari buku tersebut. Sebelumnya ada mukadimah dan sebagainya. Ya, pelajarannya adalah di halaman 5. Yaitu saya bacakan dan saudara dan saudaraku yang dirahmati Allah bisa mengikutinya, nggak apa-apa ya, dengan sedikit mengeraskan suara agar terbiasa kita dalam mengucapkan bahasa Arab. Ya, saya akan baca, diharapkan nanti diikuti. Baik. Ad-darsul awwalu. Pelajaran pertama. Judul jadi pelajaran kita ini temanya adalah hadza. Hadza artinya ini. Ya. Nah, kita sekarang akan beralih kepada membaca yang ada di gambar-gambar ini dengan tema utama kita, yaitu hadza, ini. Nanti akan dapati kita kosakata yang baru, atau yang misalnya belum pernah kita dapati, akan bertambah seiring dengan halaman demi halaman. Saya kembali bacakan, saudara dan saudaraku yang dirahmati Allah mengikuti. Baik. Hadza baitun. Hadza baitun. Ini adalah rumah. Atau ini rumah boleh. Baik, jadi ini rumah, bahasa Arabnya adalah hadza baitun. Tema kita, pembahasan kita adalah hadza. Adapun baitun, maka ini adalah tambahan kosakata. Baik, gambar selanjutnya. Hadza masjidun. Hadza masjidun. Ini masjid. Ini masjid. Baik, ini sudah familiar ya kata masjid.
Baik, kita lanjut ke gambar yang berikutnya. Hadza babun. Hadza babun. Ini pintu. Ini pintu. Jadi pintu bahasa Arabnya adalah babun. Ya. Kalau kita ulangi, rumah baitun, masjid masjidun, pintu babun. Adapun ini ke bahasa Arabnya adalah hadza. Hadza baitun, hadza masjidun, hadza babun. Baik. Kemudian kita beralih ke gambar selanjutnya. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Pada kitabun, taknya ini panjang ya, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, saudara dan saudariku. Nah, kitabun panjang begitu. Karena bahasa Arab itu panjang dan pendek bisa mempengaruhi makna, mempengaruhi arti nanti. Kalau kita salah panjangin atau pendekin, bisa jadi kemungkinannya maknanya berubah atau maknanya tidak dipahami justru. Kepada kitabun panjang di taknya, kitabun. Ini buku. Baik, kita beralih lagi ke gambar berikutnya. Hadza qalamun. Hadza qalamun. Ini pena atau pulpen, boleh. Ini pulpen. Baik, kita beralih ke gambar berikutnya. Hadza miftahun. Ya, pada kata miftah panjang di taknya. Miftahun. Kami ulang kembali. Hadza miftahun. Ini kunci. Ini kunci. Baik, ke gambar selanjutnya. Ini gambar ini. Hadza maktabun. Pada maktabun tidak ada yang panjang ya, saudara dan saudaraku. Pendek semuanya. Hadza maktabun. Ini meja. Ini meja. Jadi meja bahasa Arabnya adalah maktabun. Baik, kita beralih ke gambar berikutnya. Gambar ini. Hadza sarirun. Diri yang pertama, di ro-nya itu panjang ya. Sarirun. Kami ulang kembali. Hadza sarirun. Ini ranjang atau tempat tidur ya. Ini ranjang. Tempat tidurnya ini ranjangnya ini. Itu bahasa Arabnya adalah sarirun. Baik, gambar terakhir di halaman 5. Ya, gambar ini ya. Saya baca. Hadza kursiyun. Nah, pada huruf ya-nya ini bertasydid ya, saudara dan saudariku yang dirahmati Allah. Maka ya-nya bertasydid, berarti ada penekanan di sana di ya-nya. Bacanya hadza kursiyun.
Ini kursi. Ini kursi. Di kursi itu sudah bahasa Indonesia juga ya. Ya, kursi artinya sama, yaitu kursi. Baik. Kalau ada pertanyaan, silahkan di kolom komentar ya, saudara dan saudariku yang dirahmati Allah. Ini halaman 5. Kemudian kita akan lanjutkan ke halaman berikutnya. Nah, di halaman ini ada pertanyaan dari yang tadi telah kita pelajari di halaman 5 ya. Nanti misalnya lupa, Bapak-bapak atau saudara dan saudariku bisa lihat lagi tuh videonya, diundur lagi, dimundurkan ya kalau lupa misalnya. Baik, saya baca, tapi ini sudah ada jawabannya sih, alhamdulillah. Jadi tidak perlu ya melihat lagi, ini sudah ada jawabannya ya. Jadi pertanyaan, sekarang kita belajar bagaimana bertanya ya. Kalau tadi kan kata tunjuk ya untuk yang dekat, hadza, yaitu ini. Sekarang kita akan bertambah lagi materinya, yaitu dengan kata tanya. Di sini saya baca, saudara dan saudariku mengikuti. Ma hadza, ma hadza, hanya panjang ya, saudara dan saudariku yang dirahmati Allah. Ma hadza artinya apa ini. Jadi ma artinya apa. Dia digunakan untuk menanyakan yang bukan orang ya, benda. Ma hadza, apa ini? Ya. Baik, saya baca, saudara dan saudariku mengulanginya. Ma hadza, ma hadza, apa ini? Apa ini? Nah, ini yang ditanyakan nih, saudara dan saudariku yang dirahmati Allah. Apa ini? Ya, maka jawabannya hadza baitun. Hadza baitun. Ini rumah. Ini rumah. Saya baca lagi, saudara dan saudariku mengulanginya ya. Biar terbiasa dengan bahasa Arab, melafadzkannya, mengatakannya, dan juga nanti ingat bahasa Arabnya apa, artinya apa. Baik, saya lanjutkan. A hadza baitun. Sekarang ada ditambahkan a. A hadza baitun. A artinya apakah. Apakah ini rumah? Apakah ini rumah? Jadi kalau a artinya apakah, kalau ma artinya apa. Ya mirip-mirip sih sebetulnya ya. Tapi kalau ma artinya apa, kalau a artinya apakah. Ya. Baik, kita lanjutkan. Terus ya, saudara dan saudariku mengikuti ya setelah kami baca bahasa Arabnya, saudara dan saudariku mengikuti. Naam. Naam.
Na'am artinya benar atau iya. Iya. Hadza baitun. Hadza baitun. Artinya ini rumah. Ini rumah. Kita lanjutkan. Ma hadza. Ma hadza. Apa ini? Apa ini? Hadza qamisun. Hadza qamisun. Mi-nya panjang ya, saudara dan saudaraku yang dirahmati Allah. Qamisun. Kita ulang lagi. Hadza qamisun. Qamisun. Ini kemeja. Ya. Ini kemeja. Jadi kemeja bahasa Arabnya qamisun. Baik, kita lanjut. Hadza sarirun. Hadza sarirun. Apakah ini ranjang? Apakah ini ranjang? Ya. Maka jawabannya la. La artinya bukan atau tidak juga bisa. Tapi di sini artinya yang lebih mungkin enaknya bukan. Bukan. Hadza kursiyun. Hadza kursiyun. Ini kursi. Ini kursi. Baik, kita lanjutkan. Hadza miftahun. Silahkan diulangi. Hadza miftahun. Tadi artinya apakah ya. Hadza ini. Miftahun kunci. Apakah ini kunci? Apakah ini kunci? Maka pasti jawabannya bukan ya, karena ini bukan kunci. Maka jawabannya apa? La. La. Artinya bukan. Hadza qalamun. Qalam ini semuanya pendek ya, saudara dan saudaraku, tidak ada yang panjang. Hadza qalamun. Ini pulpen. Ini pulpen. Ya, gambar terakhir di halaman 6. Ma hadza. Ma hadza. Apa ini? Apa ini? Nah, ini kosakata baru nih. Tadi halaman 5 nggak ada ini. Kok jawabannya? Hadza najmun. Hadza najmun. Artinya ini bintang. Ini bintang. Bintang berarti bahasa Arabnya najmun.